Halo semuanya, masih kembali lagi bersama Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Video ini adalah video pertama dalam rangkaian video mengenai materi rekursi dan relasi recurrence. Pada video pertama ini kita akan membahas mengenai rekursi dan fungsi rekursif. Mari kita diskusikan dulu mengenai rekursi. Sebuah objek dikatakan rekursif ketika objek tersebut didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Sedangkan proses untuk mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut dengan rekursi. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Tampak sebuah kaca besar yang sedang dilihat oleh dua orang wanita. Yang di dalam kaca tersebut terlihat dua orang sedang memandang kaca besar, dan di dalamnya terlihat dua orang wanita sedang memandang kaca besar. Demikian seterusnya. Di sini objek dua wanita memandang kaca besar berada di dalam objek kaca besar yang sedang dipandang oleh dua orang wanita. Contoh berikutnya adalah seorang pemuda memegang layar monitor, yang di dalamnya mengandung dirinya sendiri sedang memegang layar monitor. Dan di dalam layar monitor mengandung dirinya sendiri sedang memegang layar monitor. Demikian seterusnya. Hal yang sama untuk contoh ketiga. Gambar Mona Lisa memegang sebuah lukisan yang berisi dirinya sedang memegang lukisan dan demikian seterusnya. Ketiga contoh ini menunjukkan suatu objek berada di dalam terminologi objek itu sendiri. Selanjutnya mari kita lihat objek fraktal, yaitu kurva atau bentuk geometrik di mana setiap bagian atau elemen yang paling kecil memiliki karakteristik statistik yang sama dengan gabungan keseluruhan elemen yang membentuk elemen besarnya. Jadi elemen pada tiap level memiliki karakteristik yang sama dan sebuah objek fraktal mungkin terdiri atas beberapa level. Objek fraktal ini juga menjadi contoh bentuk rekursif karena suatu objek besar didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri dalam elemen-elemen objek pembentuknya yang lebih kecil. Seperti dapat dilihat pada gambar daun, setiap helainya dibentuk dengan daun juga, dan tiap elemen daun tadi juga dibentuk oleh elemen daun yang lebih kecil. Hal yang sama untuk bentuk segitiga. Segitiga besar dibentuk oleh kumpulan segitiga lebih kecil, di mana segitiga pembentuknya adalah segitiga yang lebih kecil lagi. Di alam, kita juga bisa menemukan berbagai objek fraktal yang merupakan contoh dari bentuk rekursif. Menakjubkan, bukan? Sekarang kita masuk pada bahasan fungsi rekursif. Untuk menjelaskan mengenai fungsi rekursif, mari kita lihat ilustrasi boneka Matryoshka berikut ini. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama, basis. Bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Bagian yang kedua adalah recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Jadi yang harus diingat adalah pendefinisian bagian recurrence harus dijamin bisa sampai pada basis. Oleh karena itu, input dari fungsinya harus mengecil menuju ke basis. Berikut ini contoh sebuah fungsi yang memanfaatkan sifat rekursif. Bagian basis adalah nilai yang didefinisikan secara eksplisit dan untuk menghentikan rekursifnya. Di sini nilainya didefinisikan sama dengan 3, untuk n sama dengan 0. Sedangkan recurrence-nya adalah 2 kali f n-1 plus 4 ketika n lebih besar 0. Bisa kita lihat pada bagian recurrence, fungsi mendefinisikan terminologi dirinya sendiri di dalam persamaan, namun input parameternya adalah nilai yang lebih kecil dari n. Dalam hal ini nilainya adalah n-1. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin nilai n yang lebih besar dari 0 setiap saatnya akan mengecil dan sampai pada basis yaitu n sama dengan 0.
Mari kita lihat contoh pemanfaatan untuk pemanggilan fungsi f dengan nilai n sama dengan 4. Karena n sama dengan 4 bukanlah basis, maka kita panggil bagian recurrence. Di dalam pemanggilannya, nilai n mengecil menjadi 3. Dan karena masih belum basis, kita panggil lagi fungsi recurrence-nya hingga kita sampai pada pemanggilan f0. Ketika input fungsi sudah 0, artinya kita sudah mencapai basis. Karena itu kita kembalikan nilai yang didefinisikan pada basis, yaitu nilai 3. Nilai tersebut akan mulai mengisi sesuai urutan pemanggilannya saat rekursi dilakukan. Dan pada akhir proses, kita mendapatkan nilai F4. Contoh berikutnya adalah fungsi faktorial. Penghitungan nilai faktorial sebuah bilangan bisa dihitung secara membesar, dari bilangan terkecil ke bilangan yang dicari. Atau sebaliknya, dengan menghitung dari bilangan yang dicari, dikalikan dengan bilangan sebelumnya hingga bilangan terkecil. Ingat, karena rekursi terdiri atas basis dan recurrence harus dijamin mencapai basis, maka kita gunakan pendekatan yang kedua untuk penentuan faktorial suatu bilangan. Dengan basisnya adalah Fn sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, dan recurrence-nya adalah Fn akan memanggil nilai n dikalikan dengan n-1 faktorial untuk n lebih besar 0. Ketika kita mencari nilai faktorial 4, maka prosesnya mirip seperti contoh sebelumnya. Selama input fungsi yang dipanggil belum mencapai basis yaitu n sama dengan 0, maka fungsi rekursif terus dipanggil dengan input mengecil di setiap langkah. Ketika mencapai basis, maka nilai yang terdefinisi pada basis dikembalikan ke fungsi pemanggil untuk kemudian diproses lagi hingga ke pemanggilan pertama fungsi rekursif. Pada saat itu kita sudah mendapatkan nilai faktorial 4. Berikut ini contoh penulisan algoritma fungsi faktorial. Dengan menggunakan ekspresi kondisional if, then, else, kondisi pertama kita tuliskan kondisi untuk basis, beserta aksi ketika kondisi basis terpenuhi. Jika kondisi basis tidak terpenuhi, maka kita masuk ke dalam kondisi recurrence-nya. Dan dituliskan aksi pada bagian recurrence, yaitu memanggil fungsi dengan nama yang sama, namun parameternya harus mengecil supaya dijamin menuju ke basis. Masih banyak contoh lagi fungsi rekursif, antara lain barisan Fibonacci. Kemudian kita juga pernah mendengar mengenai fungsi polinom Chebyshev. Lalu yang sering digunakan mungkin adalah fungsi perpangkatan. Demikian bahasan mengenai rekursi dan fungsi rekursif. Pada video berikutnya, kita akan membahas himpunan rekursif, struktur rekursif, dan barisan rekursif. Selamat belajar!